ciri-ciri apa yang menandai ya keluarnya Imam Mahdi itu. Nah, itu yang akan kita lihat. Siapa Imam Mahdi? Sebelum ke sana banyak kontroversi tentang Imam Mahdi. Ada yang tidak mengakui. Karena banyaknya riwayat-riwayat palsu tentang Imam Mahdi, terutama yang dibuat-buat oleh Syiah. Ya, Syiah juga mengakui adanya Imam Mahdi. Ya, kemudian orang-orang kebatinan, ya Batiniyah juga banyak membuat riwayat-riwayat palsu tentang Imam Mahdi. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa. Tidak ada Imam Mahdi, tapi Nabi Isa. Ya. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah, ya, mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi itu ada, diakui ya oleh ulama-ulama Ahlussunnah, diakui. Dan riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi itu sampai derajat mutawatir, maknan. Ya, berarti kita harus yakin bahwa Imam Mahdi itu ada. Ya. Nah, seperti apa beliau? Nah, secara fisik digambarkan. Ya. Yang jelas beliau masih keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Fatimah, ya, pernikahannya dengan Ali, kemudian melahirkan Hasan Hussein. Ya, kalau yang kita yakini berdasarkan riwayat Abu Dawud kalau tidak salah itu Imam Mahdi dari keturunan Hasan. Ada yang mengatakan Hasan dari jalur ayah, ibunya dari jalur Hussein. Ya. Beliau secara fisik ya, orangnya sangat tampan, ya, seorang muda yang tegap badannya, ya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu tinggi, pokoknya ideal begitu. Kemudian giginya sangat putih, di gigi serinya itu agak renggang, ya. Jenggotnya sangat lebat, kemudian di pipi bagian kanan ada tai lalat hitam, ya. Warna kulitnya seperti warna kulit orang Arab itu. Kemudian alisnya tipis, ya, tidak yang tebel gitu, alisnya bagus, tipis. Ya, kemudian matanya seperti bercelak, ya, di kelopak matanya itu seperti bercelak. Keningnya lebar, kemudian hidungnya mancung, kemudian bagian ujungnya lembut, bagian tengahnya ada dekoknya itu, ya. Terbayang seperti apa, ya, beliau. Nah, ini secara umum ciri fisik Imam Mahdi. Ya, beliau nanti pada umur 40 tahun, ya, ini ada di Madinah, nanti akan ke Mekah, kemudian akan diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya. Disebutkan dalam riwayat Ibn Hammad itu ada sekitar 7 orang, ya. Nanti yang mengenalinya secara tidak janjian, ya, ketujuhnya itu bertemu kemudian membayatnya. Dia tidak mau dibayat, tetapi dipaksa, ya. Kenapa tidak mau? Dia tidak tahu kalau dirinya adalah Imam Mahdi. Seperti orang biasa, ya, orang soleh, orang biasa. Ya, tidak tahu bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti berkehendak, ya, untuk menyiapkan beliau hanya dalam hitungan 1 malam saja. Subhanallah. Yuslihuhullahu fil lailah. Hanya 1 malam Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Imam Mahdi ini untuk menjadi pemimpin dunia. Dan kemungkinannya beliau muncul di zaman modern masih, ya. Zaman modern masih ada HP, masih ada, kemungkinannya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tanda-tanda yang disebutkan beberapa hal, ya, tentang kemunculan Imam Mahdi. Ubasyirukum bil Mahdi. Aku beri kabar gembira pada kalian dengan kehadiran Al-Mahdi. Yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nas. Dia dibangkitkan, dibaiat, ya, di tengah-tengah keadaan orang saling bercerai-berai, ya. Wazalazil, kemudian adanya kegoncangan, gempa. Fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Maka beliau akan merubah
kondisi bumi atau dunia yang dipenuhi dengan kedzaliman, ya, maka kedzaliman itu akan dimusnahkan oleh beliau, diganti dengan keadilan. Nah, ini. Kalau kita lihat hadis ini, kemudian fitnah Duhaima, ya, fitnah Duhaima itu ujungnya muncul Dajjal. Antara Dajjal dengan Imam Mahdi, mana dulu? Imam Mahdi dulu. Jadi Imam Mahdi dulu, baru nanti muncul Dajjal. Setelah muncul Dajjal, baru turun Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu nanti baru ada Ya'juj Ma'juj. Ya. Jadi pembukanya jelas ini, Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi muncul dalam keadaan fitnah Duhaima. Ya. Kalau disebutkan manusia nanti akan terpecah, terbagi menjadi dua kubu, ya sangat jelas. Berarti nanti ada kubu kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi. Yang tidak gabung di situ, berarti mereka kalau muslim beneran pasti akan bergabung dengan Imam Mahdi. Ya, itu. Kemudian fitnah yang sangat panjang, ya. Nah, karena berkaitan dengan nanti kemunculan Dajjal. Nah, ini tidak bisa dipisah-pisah juga. Nanti tanda Imam Mahdi juga dikaitkan dengan tanda kemunculan Dajjal. Ya. Tanda kemunculan Dajjal diantaranya terjadi kekeringan selama 3 tahun. Ya, 3 tahun pertama Allah menahan 1/3 hujan dan 1/3 tumbuhan. Tahun kedua Allah menahan 2/3 hujan, 2/3 tumbuhan, ya tidak tumbuh. Tahun ketiga ditahan sama sekali tidak ada air. Tergambar bagaimana kondisi tersebut. Ya. Kekeringan sangat panjang, kemudian ada huruf peperangan-peperangan. Ya. Nah, begitu Imam Mahdi itu dibaiat, nanti kan ada beberapa pengikut. Ya. Nah, pengikut ini belum banyak, ya, karena beritanya belum tersebar. Tapi ada orang pemimpin dari Syam yang bernama Sufyani, ya, namanya nggak tahu apa, tapi bisa jadi Sufyani itu gelar. Ya. Nah, ini tidak rela mendengar pembayatan Imam Mahdi, maka dia mengirim beberapa pasukan, ya, untuk menangkap Imam Mahdi ini atau untuk menghabisi Imam Mahdi. Tetapi pasukan ini bisa dikalahkan sampai akhirnya dia datang, ya, sendiri dengan pasukannya untuk memerangi orang-orang yang menjadi prajurit-prajurit Imam Mahdi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, mereka tidak bisa berjumpa dengan Imam Mahdi, ya. Setelah sampai melewati Madinah, kemudian masuk daerah Baida, ya, antara Mekah Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan pasukan Sufyani tersebut. Semuanya terkubur, ya, semuanya mati. Tinggal satu orang. Nah, ini yang akan mengabarkan pada Imam Mahdi, mengabarkan pada dunia. Nah, ini jadi jelas menandai kemunculan Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ya, akan menjadi jelas bahwa itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan ketika kita mendengar adanya pembenaman pasukan antara Mekah Madinah, ya. Itu tidak lain kecuali pasti Imam Mahdi ini. Ya, kemudian ciri lain, yaqtatilu indakan zikum salasatun kulluhum ibnu khalifatin, ya, summa la yasiru ila wahidin minhum summa tatlu'ur rayatus sud min kibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun, ya, summa dzakara syai'an la ahwaduhu faqala fa idza ra'aitumuhu fabaya'uhu walau habwan 'ala thalji. Ya. Ini juga menjadi isyarat kemunculan Imam Mahdi. Akan ada orang yang berperang di sisi perbendaharaan kalian. Nah, perbendaharaan ini apa yang dimaksud? Ini kalau Ibnu Hajar menafsiri ini mengarah kepada Sungai Efrat yang nanti kering kemudian menyibakkan gunung emas.
Ya. Ini yang dihubungkan antara nas, banyak riwayat mengatakan Sungai Efrat. Sungai Efrat itu mengalir dari Turki, kemudian Syam, ya, kemudian Irak, itu akan mengering. Ketika kering akan tersibak gunung emas, dan ini akan menjadi rebutan. Ya. Nah, bisa jadi dalam rangka rebutan ini, ya, atau yang lain, wallahu a'lam bishawab, karena di sini cuma disebutkan indakan zikum. Ya. Tiga-tiganya adalah anak khalifah. Riwayat lain jelas menunjukkan bahwa itu saudara, ya. Tetapi tidak ada yang mendapatkan apa yang diperebutkan, ya, sampai muncul bendera-bendera dari bendera hitam dari arah timur, ya, kemudian memerangi kalian, ya. Kemudian sesuatu yang tidak dihafal oleh perawi hadis sampai beliau mengatakan fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu, apabila kalian melihatnya yaitu Imam Mahdi, ya, maka berbaiatlah kepadanya walau habwan ala talji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kalau kamu melihat dia, maka berbaiatlah meskipun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala, Imam Mahdi al-Mahdi. Ya, berarti kita ambil dari ini ada ciri persengketaan atau peperangan antara tiga anak khalifah. Nah, tiga anak khalifah ini yang dimaksud khalifah siapa? Ya. Nah, ini yang menjadikan apakah ada khalifah dulu baru Imam Mahdi muncul, ya, atau yang dimaksud khalifah intinya khalifah kan yahlufu ba'duhu ba'dan. Ada pemimpin digantikan dengan pemimpin berikutnya. Ya. Raja-raja apakah bisa? Mungkin saja. Nah, kalau memang iya, berarti raja siapa yang dimaksud? Ya. Kalau memang ini mengarah kepada raja-raja, yang paling dekat ya raja penguasa Mekah Madinah. Raja Saudi itu ya wallahu alam bishawab. Ya, ini tidak bisa langsung ditanzil begitu saja. Ya, yang jelas ada isyarat nanti meskipun kalian merangkak di atas salju. Itu menandakan bahwa di daerah Mekah, karena pembayatannya di daerah Mekah, di antara rukun dengan Maqam Ibrahim, ya, antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, itulah di situ dibayat Imam Mahdi. Ya. Karena disebutkan di Mekah kemudian merangkak di atas salju, maka harus ada salju dulu di Mekah. Sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Sudah berapa tahun ada? Semakin lebat. Sekarang lagi turun, ya. Nah, berarti sinyal itu sudah tampak. Ya. Tapi pertikaian tiga anak khalifah nggak tahu, belum. Ya, belum terjadi. Ya. La taqumus hatta yahsirul furatu an jabalin min dhahabin. Ini yang dikaitkan. Riwayatnya Muslim sangat sahih. Kiamat belum akan terjadi sehingga Sungai Efrat mengering kemudian menyibakkan gunung emas. Nah, ini yang dikaitkan oleh Ibnu Hajar bahwa peperangan itu dipicu oleh kemunculan gunung emas ini. Wallahu a'lam bishawab, ya.